Perkenalkan, nama saya Sarid Hidayat SPD, Guru PPKN SMPN 3 Purabaya 1 Atap. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 2022 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada hari ini tanggal 5 Oktober 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang akan dilaksanakan di SMPN Negeri 3 Purabaya 1 Atap. Berikut adalah uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Masih semangat? Semangat. Baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita kembali bertemu di sekolah yang tercinta untuk melaksanakan pembelajaran PPKN. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Siapkan dulu. Kita belajar, marilah kita berdoa. Doa, mulai. Doa, selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membaca doa, Bapak akan terlebih dahulu mengabsen. Takut-takutnya nggak ada yang hadir, ataupun takut-takutnya ada yang nggak hadir. Baik. Yang pertama, Agistian, Aldi, Alif Muhammad Jidan, Adrian, Asep Mukarom, Elsa Nuraini, ya, Rizky Maulana, Imas Masria, Mahra Ramadanti, Mariam, Misbah, Muhammad Faisal, Muhammad Rifai, Neneng Ramdhani, Nur Aini, Nurwan, Repan Putra, Rizky Supriyatno, Sela Mika Zilani, Sipan Hasana, Siti Anissa, Siti Sofia, Siti Opipa. Adik, kenapa ketawa nak? Siti Maisaro, Siti Paradila, Sahrul Fauji, Si Paulia. Adik, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak telah mengabsen kalian dan ada beberapa orang yang tidak hadir. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak sekalian, pada pagi ini kita akan sama-sama mempelajari PPKN bab kedua tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian A, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun kompetensi dasar dari mempelajari bab 2
pertama. Silakan untuk yang barisan ini untuk dibaca nomor pertama. Silakan. Yang keras bacanya. Menghargai dan pokok pikiran Baik, yang kedua sama Pak Sarif, menerapkan isi pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, mensintesiskan isi alinea, ya, mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu apa tujuan mempelajari bab 2 ini? Yaitu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, penugasan, siswa mampu mendeskripsikan makna isi pokok pikiran alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyaji hasil telaah tentang isi kandungan dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum melanjutkan kepada sub makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Bapak akan menyanyikan dulu video. Kalian suka nonton video? Kalian suka nonton video apa? Oh, nonton video TikTok. Suka nonton film perjuangan tidak? Benar. Yang perempuan suka nonton film perjuangan tidak? Nah, sekarang Bapak akan sajikan sebuah video tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Silakan nanti kalian lihat, cermati, lalu sebetulnya suasana peperangan itu seperti apa? Kita lihat. Baik. Baik, anak-anak sekalian, yang telah kalian tonton tadi video apa? Video apa? Yang keras video apa? Itu peperangan bangsa Indonesia dengan bangsa mana? Banyak korban tidak? Banyak korban. Ada senapan? Kalau dalam perang itu ada apa saja? Bom, apa lagi? Kalau bangsa kita pada waktu itu memakai tank, membawa senapan atau membawa apa? Bambu. Kalau bambu runcing itu terbuat dari apa? Bambu, namanya juga bambu runcing. Setelah kalian semua melihat video, kita akan lanjutkan kepada ini.
Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama membaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Supaya semangat, bacanya sambil berdiri. Siap? Berdiri semua di situ. Berdiri. Berdiri itu nanggung. Ya, berdiri. Sekarang sama-sama membaca Undang-Undang Dasar 1945. Siap ya? Baik, kita sama-sama dengan bersemangat, gak usah tegang. Baik ya? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan sangat sentosa meningkatkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan pada wilayah yang mahasiswa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perjuangan perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, silakan duduk kembali. Di saat membaca, mata mulai runyam karena sudah lama tidak biasa membaca. Di saat membaca, kok bibir jadi berat, terus ludah menjadi keluh, lidah menjadi keluh, ada yang kering di mulut ini. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Tidak terbiasa apa? Tidak terbiasa membaca. Akhirnya di saat membaca Undang-Undang Dasar saja, udah mulai suaranya itu menyusut. Apa menyusut? Bangun ulama saat. Ya saat dia dari cair. Datang dari. Baik. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian tadi membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka kita akan sama-sama menelaah makna setiap alinea yang ada dalam undang-undang tersebut. Baik, yang pertama, alinea pertama, silakan untuk perempuan baca ini. Alinea pertama, 1, 2, 3. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini penjajahan itu bukan di Indonesia saja yang harus dihapuskan, tapi di mana? Di dunia. Penjajahan itu harus dihapuskan di dunia, bukan di Indonesia saja. Karena semua bangsa yang ada di dunia ini tidak menginginkan adanya peperangan. Dan tidak ada yang menginginkan satu negara itu dijajah atau menjajah, terkecuali karena
145 ternyata mempunyai dua dalil. Pertama dalil objektif, yang kedua dalil subjektif. Baik, pertama dalil objektif, kedua dalil subjektif. Lagi. Pertama dalil objektif, kedua dalil subjektif. Apa yang dimaksud dengan dalil objektif? Kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Nah, ternyata yang dimaksud dengan dalil objektif bahwa kemerdekaan itu merupakan hak asasi sebuah bangsa secara universal. Kenapa yang dimaksud dengan universal itu? Menyeluruh, meluas, mendunia. Bahwa yang disebut dengan penjajahan itu tidak benar dan tidak dibenarkan. Dan hak asasi setiap negara itu untuk merdeka dan ditinggalkan oleh penjajah. Kenapa? Sebab karena penjajahan itu benar atau tidak? Penjajahan itu memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Betul tidak? Ulangi lagi. Penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Betul tidak? Yang kedua, penjajah bertindak sewenang-wenang. Betul tidak? Ya. Penjajah itu sewenang-wenang. Banyak korban di mana-mana. Tak peduli jerit tangis seseorang karena kesusahan, yang penting gua aman, gua menjajah. Perempuan-perempuan ditindas, anak-anak dibunuh. Itu penjajahan di mana-mana seperti itu, menjadi korban. Harta dirampas, penduduk sekitar disiksa, dikerja paksa. Begitu. Terus yang ketiga, penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Betul tidak? Betul ataupun iya. Maka penjajahan di dunia harus dihapuskan. Kenapa? Karena memang penjajahan itu pertama memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Kedua, penjajah itu mempunyai tindakan sewenang-wenang, dan penjajah itu selalu melakukan manusia itu secara diskriminatif. Sementara upaya lebih menceritakan benar atau tidaknya apa yang telah Bapak jelaskan, kita sama-sama menonton video. Ya, lihat lagi saja. Ini. Ya. Ini bendera mana? Ya. Para petani disiksa, masyarakat disiksa. Ini kerja paksa ini. Yang tidak kuat langsung dibunuh. Ditembak di situ. Ini biarawati, ini para ulama yang sedang protes. Dibunuh juga. Baik. Ada umat non-Islam tadi yang disiksa? Ada yang keluar dari gereja. Umat Islam juga tadi ada. Umat Hindu juga ada. Di saat dijajah tidak melihat agama, tapi yang dilihatnya itu negara yang dijajah. Siapapun dia akan disiksa kalau tidak mengikuti keinginan penjajah. Maka kalian jangan mau dijajah oleh diri kalian, dijajah oleh nafsu-nafsu kalian. Dijajah apa? Pas karena sudah terbiasa, mau sekolah itu malas, itu dijajah oleh rasa malas. Jangan mau dijajah oleh rasa malas. Jangan mau dijajah oleh rasa kantuk. Jangan mau dijajah oleh rasa pesimis. Jangan mau dijajah oleh rasa ketakutan. Tapi kalian harus menjadi tim-tim yang merdeka, memenangkan pertarungan dalam hidup ini untuk menaklukkan nafsu, untuk menaklukkan keraguan-raguan, untuk menaklukkan kemalasan. Dengan cara apa? Ya tadi saya, kalau perang itu membawa senjata, senjatanya harus ditembakkan, harus dilawan. Maka yang harus kita lawan itu diri kita di saat malas. Lawan supaya kita merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Baik. Selanjutnya, ini alinea kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa. Ya, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Apa ini maknanya? Silakan. Mana ini? Timbulnya kesadaran bahwa, silakan, kemerdekaan dan keadaan sekarang. Ya? Sudah. Keadaan sekarang tidak bisa dipisahkan oleh masa sebelumnya. Kalian sekarang merdeka karena ada perjuangan dahulu. Benar-benar. Sekarang kalian di kelas 9, ada perjuangan kamu jadi kelas 8 dulu. Ada perjuangan dulu dari kelas 7. Ya. Ada perjuangan dulu dari kelas 6, 5, 4, 3, 2, 1, bahkan PAUD. Itu perjuangan. Dan jangan lupakan perjuangan itu. Dan semua itu pun adalah tidak keluar daripada perjuangan orang tua kita. Jangan lupakan orang tua kita yang telah membiayai kita untuk berjuang dan menjadi manusia-manusia merdeka di dunia ini. Itu, kemerdekaan diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Pendahulu kita. Kalian tahu pejuang-pejuang Indonesia siapa saja yang kalian hafal? Ayo. Ya Pak? Gak ada Dono, gak ada. Siapa kan? Ir Soekarno, itu Insinyur Soekarno. Itu siapa lagi? Siapa? Pak Soeharto, itu siapa lagi? Hah? B.J. Habibie. Ya nggak apa-apa lah. Pejuang-pejuang siapa dulu? Siapa? Ibu Kartini, Pak. Ibu Kartini. Siapa lagi? Jenderal. Junjadin. Siapa lagi? Jenderal. Pangeran Diponegoro. Ponegoro. Siapa lagi? Itu Presiden Indonesia. Para pejuang-pejuang masa lalu yang dahulu. Ya Pak? Itu banyak pejuang-pejuang. Malah jadi Dono, Kasino Indro. Itu enggak ada. Silakan baca bersama-sama. Ini alinea ketiga. 1, 2, 3. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan bahwa diri kemerdekaan. baiklah anak-anak sekalian, materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah sama-sama kita pelajari. Nah sekarang kita akan membuat kelompok, ya, membuat kelompok. Kelompoknya kita bagi 4 dan nanti Pak Bapak akan memberikan LKPD. Ya. Silakan kerjakan dan petunjuk cara mengerjakannya sudah ada di situ, ya. Silakan dikerjakan. Dan kalau ada yang tidak dipahami, tidak mengerti, boleh dipertanyakan kepada Bapak. Baik. Silakan dikerjakan, ya. Baik. Kelompok kemarin? Baik. Ini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Ulangi lagi, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Baik, silakan. Ayo dikerjakan. Bapak coba kerjakan. Nah, betul. Iya, seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Ada, nggak ada. Ya, apa? Apa tuh now? Ini kelompok 2, ada yang namanya?
habis untuk mengerjakan LKPD dan dipersilakan kepada ketua kelompok beserta anggotanya untuk maju ke depan para anggotanya dan mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan. Silakan, mau kelompok berapa dulu? Kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok berapa dulu? Kelompok 1, silakan. Kelompok 1, silakan ke depan. Baik. Silakan. Nah, silakan. Bisa dikejar. Berjalan singkatnya, silakan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Apa pertanyaannya? Apa makna linear ke-1 yang keras? Baik, betul sekali. Kasih semangat buat kelompok 1. Angga. Silakan. Ya, saudara, silakan. Lanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan. Di depan. Kelompok 2. Mana yang jam sibuk sisinya? Ayo baca-baca. Gerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Baik, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada. Apa pertanyaan? Silakan. Apa? Baik, itu kelompok 2 ya. Alhamdulillah sudah menjawab. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 silakan bergerak. Baik, ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Ini bagian tugas membacakan Undang-Undang Dasar alinea ke berapa? 3. Silakan dibaca. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Baik, ada pertanyaan untuk kelompok berapa ini? 3. Untuk kelompok 3? Silakan. Apa makna alinea ke-3? Silakan. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual dan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Untuk selanjutnya kelompok berapa? Silakan kelompok 4. Kelompok 4 untuk maju ke depan dan mempresentasikan tugas yang diberikan. Silakan. Kita jangan jauh lama. Sudah saya begitu sih. Baik. Silakan bacakan tugasnya. Silakan pertanyaannya untuk kelompok 4. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa makna alinea keempat? Baca. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Teman-teman sekalian, kita semua telah mempelajari tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pak Sari bukan bertanya, kalau Undang-Undang Dasar itu ada berapa alinea? Ada 4 alinea. Dan dari undang-undang tersebut maka tidak disebut dengan Pancasila. Baik semuanya, kalau Pancasila itu ada berapa? 5.
telah sama-sama kita pelajari dan telah sama-sama kita teliti dan hayati serta presentasikan bersama-sama. Baik, apakah kalian senang belajar hari ini? Apakah kalian suka melihat pembelajaran pada hari ini? Baik, untuk lebih mantapnya kita sebelum menutup pembelajaran ini dipersilakan untuk ketua kelas mempersiapkan membaca doa. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa.